Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di materi perkuliahan pengantar digital marketing. Hari ini kita akan belajar tentang display advertising. Kalau sebelumnya teman-teman belajar hal yang umum yaitu digital marketing. Nah, sekarang kita bicara tentang aspek promosi atau advertising khusus pada digital marketing, yaitu display advertising. Nah, ini ada 7 agenda tentang apa yang akan teman-teman pelajari hari ini. Kenapa sesi advertising kita buat khusus? Karena memang advertising di digital marketing itu punya signifikansi perbedaan yang cukup besar gitu ya dengan traditional advertising. Biasanya orang-orang itu selalu mengaitkan advertising itu hanya dengan iklan yang ada harganya. Jadi dia menjual, apa namanya, diskon produk, padahal sebenarnya dengan media digital marketing itu bisa lebih dari itu, gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan yang signifikan antara tradisional dan juga display advertising. Definisi yang ketiga adalah tentang ekosistem, karena kita berbicara digital marketing itu di platform, media media online, otomatis akan ada pihak ketiga yang membantu, display advertising ini. Lalu ada tipe display advertising yang selama ini kita sebagai audiens tuh kenal kalau, oh itu ada, apa namanya, misalnya aspek, retarget gitu ya, nanti akan belajar kok saya baru nge-search sesuatu, tiba-tiba muncul iklan-iklan harga atau misalnya brand-brand terkait gitu. Lalu basic terminology, nah ini tuh akan terpakai ketika teman-teman tuh mau pasang advertising atau mau membeli advertising di media platform. Lalu selanjutnya adalah apa sih tujuan dari perusahaan itu menggunakan display advertising dan ada best strategi, strategi terbaik gitu ya untuk menggunakan display advertising di antara jenis-jenis advertising yang sudah teman-teman pelajari. Nah, kita mulai dulu dengan perbedaan antara tradisional dan display advertising. Nah, seperti teman-teman lihat ini kurang lebih ada 5 sampai 6 aspek ya. Mungkin 6 aspek yang perbedaan yang sangat signifikan gitu ya dibanding dengan traditional advertising seperti misalnya banner atau spanduk gitu, atau misalnya iklan di TV. Nah, misalnya nih, hal pertama, itu adalah audiensnya. Jadi dalam display advertising ini kita bisa, menarget, persona atau audiens yang sangat spesifik. Tapi kalau di traditional, advertising itu nggak bisa. Sebagai contoh, teman-teman misalnya mau, apa namanya, pakai advertising di Instagram, itu kita bisa adjust sendiri demografinya, umur berapa yang akan lihat advertising kita, terus, kira-kira apalagi ya, followers-nya sudah mem-follow siapa aja, terus, misalnya, umur, lalu juga lokasi, sekarang tuh bisa lokasi. Bahkan yang saya pernah dengar, Gojek itu iklannya kita bisa berdasarkan lokasi di mana kita sedang berada gitu. Nah, misalnya dia tuh bisa juga kita, menarget radius berapa kilometer. Misalnya saya jualannya tuh di Polban. Nah, saya mau pasang advertising di Gojek. Nah, itu saya bisa, apa namanya, nge-mention kira-kira radius berapa kilometer dari Polban di mana saya bisa mengiklankan produk saya. Nah, itu sampai sudah spesifik itu gitu ya, untuk display advertising. Yang kedua adalah tentang cara komunikasi. Balik lagi digital marketing itu lebih dominan ke arah dialog gitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana respon dari advertising ini. Jadi kita bisa lihat berapa banyak yang komen, terus, komunikasinya bisa lebih, apa namanya tuh, ada responnya dan lain sebagainya. Tapi kalau traditional advertising, mungkin ini spesifik ke X banner dan juga mungkin iklan di, misalnya seperti media platform tuh seperti misalnya Gojek atau YouTube gitu ya. Nah ini iya kita bisa lihat hal yang kentara gitu.
Lalu yang ketiga itu adalah karakter dari gambar atau video yang dihasilkan pada advertising. Jadi kalau di display advertising kita akan belajar nih berapa banyaknya pixel atau ukuran gitu ya, ukuran gambar ataupun video yang dihadirkan pada display advertising. Sementara kalau kita lihat traditional advertising itu pixelnya tuh terbatas ya. Pixelnya mungkin range-nya itu nggak seluas display advertising. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dalam display advertising itu harus menyesuaikan dengan media apa namanya media online, device yang akan digunakan oleh konsumen sehingga size-nya itu akan lebih bervariasi. Lalu selanjutnya adalah tentang engage atau impression ad gitu ya. Ini kita bisa lebih harus harus lebih mindful tentang budgeting strateginya. Kenapa? Karena saking banyaknya variasi display advertising itu akan ada bermacam-macam impresi atau efektivitas dari masing-masing display advertising gitu. Berbeda dengan traditional advertising di mana segmennya atau di mana medianya hanya terbatas gitu ya, mungkin banner atau iklan gitu. Sehingga apa? Dalam hal budgeting strategi kita tidak terlalu banyak memikirkan hasilnya, efektivitas dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini kita bisa tentunya ada strategi untuk kita bisa meminimalisir resiko atau kegagalan dalam advertising. Indikasi advertising itu bisa gagal itu bisa dilihat dari kalau tujuannya itu untuk brand awareness kita bisa lihat berarti ada apa namanya respon negatif gitu. Atau kalau yang kedua, tujuannya adalah peningkatan sales, berarti kita bisa lihat ke arah penjualan. Nah, dalam hal ini, display advertising itu kita bisa menggunakan A/B testing dulu sebelum teman-teman melakukan advertising di media online gitu. Jadi nanti akan ada 2 konten yang akan teman-teman buat, nanti kita harus lihat langsung secara real time, apa sih perbedaan yang signifikan dari hasil engagement-nya. Nah, tapi kalau untuk di traditional advertising kita tidak bisa coba-coba dulu. Jadi itu lebih apa ya namanya lebih ya udah kita pasang iklan ya kita tunggu hasilnya gitu. Dia hanya bisa ngelihat hasilnya itu ke arah penjualan. Jadi karena itu tadi sifatnya. Kalau di display advertising sifatnya dialog, jadi kita bisa langsung mana nih advertising yang disukai, responnya bagus. Tapi kalau traditional advertising karena dia bentuknya one way communication kita nggak bisa lihat. Nah, selanjutnya adalah feedback driven. Nah, jadi dalam hal budgeting advertising di display advertising itu kita harus melihat dulu feedbacknya gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita mau pasang di semua media iklan gitu. Nggak, tetap harus ada apa ya namanya. Kita lihat efektifnya bagaimana gitu sebelum kita membuat iklan di display advertising. Tapi kalau traditional advertising itu basisnya adalah kuantitatif. Jadi benar-benar ketika kita mau iklan, ya kita harus iklan sebanyak-banyaknya di media yang lumayan banyak. Oke, selanjutnya kita bicara tentang definisi. Saya ini ada highlight kuning ya, yang mungkin bisa teman-teman ingat gitu ya. Jadi display advertising itu bentuk advertising dalam bentuk online, di mana kita itu pasti akan menggunakan pihak ketiga atau search engine optimization gitu. Jadi nanti kita akan belajar SEO juga di sini. Lalu yang kedua, display advertising bisa aja advertising pada platform digital atau social media. Bisa dalam website, apps, atau media sosial. Nah, bentuknya kita bisa macam-macam. Kita bisa temukan dalam bentuk teks. Mungkin kalau teman-teman buka website, terus tiba-tiba ada pop-up gitu ya. Pop-up, apa namanya, pop-up diskon 5% ketika teman-teman misalnya
bergabung pada newsletter di website apa gitu. Nah, itu namanya flash gitu. Atau misalnya bentuknya teks, kalau lagi baca koran tiba-tiba ada apa namanya iklan tentang perusahaan, nah itu bentuknya teks. Image juga bisa gitu ya. Terus lalu juga tentang audio, audio biasa dalam podcast, dalam apa Spotify juga sekarang udah ada gitu ya iklan. Nah, tujuannya apa sih untuk perusahaan itu melakukan advertising? Tujuan tuh sebenarnya ada dua yang umum sekali. Yang pertama adalah brand awareness, jadi supaya lebih dikenal perusahaannya. Yang kedua itu adalah bagaimana meningkatkan penjualan, jadi ke arah konversi gitu. Jadi kesimpulannya video advertising, khususnya ini video advertising, ini sekarang itu mungkin udah bisa langsung kita tuh ke arah konversi. Jadi bisa beli langsung ketika ngelihat video advertising. Nah ini itu udah banyak diterapkan di Shopee e-commerce ya, di Shopee, di TikTok. Karena memang uh, Shopee ataupun Tokopedia itu kan adalah media platform untuk kita ke arah penjualan gitu. Nah, jadi itu udah apa namanya se advance itu ya advertising di era display apa digital marketing. Lalu selanjutnya tentang ekosistem, ini saya bagi 4 gitu. Nih teman-teman bisa lihat ada bundaran-bundaran gitu ya. Nah bundaran yang lebih besar itu artinya yang sudah lama gitu, artinya dimulai tahun 95. Tentunya ekosistem ini tuh berkembang dan saling berkaitan ya. Direct to site, jadi awal mulanya ada advertising, itu di tahun 95. Artinya di situ ketika ada website di mana dalam website itu ada advertising berupa misalnya dari ya apa website di situ biasanya relevan dengan berita, website berita atau website majalah gitu. Lalu di sini berkembang menjadi ad server. Jadi lebih ke streamline proses. Nah, ini 10 tahun kemudian kali ya. Oke, 5 tahun kemudian yaitu di tahun 2000. Nah, ini tuh udah mulai ke arah Google. Ketika Google itu berkembang, nah, jadi advertising itu bukan lagi kita harus direct ke website, tapi bisa juga melalui Google atau search engine. Ketika itu ada Google, Yahoo, Bing gitu ya. Nah, di situ tuh udah mulai ada iklan-iklan. Nah, lalu berkembang lagi menjadi ad network. Dari ad server ini berkembang menjadi ad network. Nah, ini lebih ke sistem. Jadi si konten itu menjadi lebih specialized gitu ya. Jadi si website itu nggak terlalu banyak advertising, tapi sesuai dengan karakter dari audiensnya. Audiensnya lagi nyari apa, ya iklan yang sesuai dengan apa yang dia cari gitu. Jadi berusaha bahwa ad network ini lebih lihat kualitas konten yang relevan untuk audiens. Tujuannya supaya apa? Supaya trafficnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, yang terakhir programmatic advertising atau RTB ini yang lagi booming saat ini ya, real time bidding gitu. Bidding itu seperti kita apa ya? Bidding itu kayak sebuah um, sinonim ketika kita tuh lagi main saham gitu ya, lagi nanam saham gitu. Nah, itu namanya bidding. Jadi, nah, dalam ini membeli sebuah website itu membeli sebuah advertising dalam display advertising itu sama halnya kita membeli saham. Jadi ada ukuran-ukuran yang itu bisa dikonversi menjadi budget untuk advertising. Nah, dalam hal ini kita bisa menilai berapa impresi yang akan keluar atau yang akan diprediksi apa namanya menjadi uang yang nantinya akan menguntungkan kita gitu. Nah, di sini kenapa RTB itu menjadi lebih dominan sekarang karena mungkin saking banyaknya advertising di display advertising di digital marketing kita perlu kepastian.
bagaimana efektivitasnya, dan juga bagaimana perbedaan harga di masing-masing pihak ketiga gitu. Dan ini di RTB itu juga berkembang menjadi adjustable pixel gitu ya, antara dia bisa iklannya tuh bisa ada dalam Android, iPhone, tablet, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ke tipe dari display advertising. Nah, ini tipenya tadi ada mungkin yang kalau traditional advertising tuh korelasinya dengan banner, dengan dengan iklan di TV gitu. Nah, sini juga ada tipe-tipenya. Jadi di sini ad format itu ada yang bentuknya banner, image. Nah, ini bentuknya teman-teman yang bisa lihat sendiri ya. Misalnya teman-teman buka website, biasanya ini tuh sangat sering ditemukan di website apa namanya berita news atau newspaper ataupun magazine gitu ya. Nah, ini bentuknya hanya gambar aja. Nah, lalu yang kedua bisa juga bentuknya rich media advertising, flash based atau dynamic HTML based. Jadi nanti bentuknya kayak pop up gitu, pop up yang kita bisa bisa hilangkan si pop up ini gitu ya. Nah, ini lebih dibutuhkan ketika ads itu harus ada data. Nah, kadang kan kita juga butuh apa ya, misalnya supaya bisa advertising itu ke arah loyalty atau ke arah basis apa namanya data gitu ya, kita ngumpulin data konsumen. Nah, ini kita perlu rich media ads untuk bisa mengambil data tersebut gitu, dibanding dengan banner ads atau image ads agak kurang efektif gitu ke arah sini. Lalu ini ad size-nya mungkin bisa dilihat bahwa kurang lebih sih ini sangat menyesuaikan dengan HP gitu ya, dengan device yang akan digunakan oleh konsumen. Nah, ini yang agak sedikit rumit nih di apa namanya display advertising. Jadi ada terminologi khusus untuk kita menilai seberapa efektif apa namanya pihak ketiga yang akan kita mau kerjasamai ya untuk display advertising. Ingat-ingat aja saya akan memperdalam ini karena ini akan diperdalam kalau nggak salah ketika di mata kuliahnya Pak Nugroho, mata kuliahnya saluran pemasaran digital. Nah, intinya dalam terminologi display advertising itu hanya ada 3, sampai sekarang masih 3. Pertama, impresi. Yang kedua adalah CPC atau clicks or click through. Yang ketiga adalah leads. Nah, untuk apa sih kita belajar atau tahu basic terminologi ini? Tujuannya adalah untuk kita bisa memilih pihak ketiga mana yang bisa menguntungkan perusahaan. Contoh nih, nanti kita kan bisa mau beli nih, saya mau beli advertising di Google gitu. Google nanti punya macam-macam teknik gitu. Nah, teknik itu nanti dia akan menawarkan berapa impresi di masing-masing platformnya. Nah, impresi inilah kayak namanya 1 unit itu sama dengan 1.000 impression gitu ya, atau nih, nah misalnya nih $1 CPM itu apa namanya akan 1.000 impresi, atau kayak currency-nya seperti itu gitu. Nah, tapi kan impresi itu belum tentu akan terlihat, impresi itu yang nantinya akan terlihat dalam website. Tapi yang terlihat akan di website belum tentu kan ada potensi diklik oleh konsumen. Nah, disinilah muncul terminologi baru yaitu CPC atau click through. Nah, di sini ada peluang nih. Dari 1.000 impresi ini akan ada $5 CPC. Jadi kira-kira akan ada cost-nya itu $5 sekali klik gitu. Nah, itu apa namanya dolar-dolar inilah yang akan ukuran berapa dolarnya itu yang akan dikeluarkan oleh pihak ketiga. Lalu leads itu atau cost per leads, nah kira-kira atau nanti akan ada perhitungan lagi CPL sama CPA gitu. Nah, di sini tujuan seorang marketer itu harus bisa menghitung kemungkinan leads-nya. Kira-kira nih impresi yang ditawarkan dari website A itu kira-kira sekian.
CPC-nya sekian. Nah, kira-kira leads yang akan masuk ke apa namanya, yang potensi gitu ya, leads yang akan dihadirkan tuh berapa. Nah, kita tidak akan memperdalam ini. Jadi, yang penting teman-teman tahu ada 3 terminologi: impression atau CPM, yang kedua adalah CPC, yang ketiga adalah CPL atau CPA. Itu yang akan dihitung oleh marketer. Nah, ini calculating cost per leads mungkin bisa dilihat ya. Contohnya misalnya nih, misalnya saya pakai, misalnya media online-nya saya pakai Pikiran Rakyat. Saya tuh mau masang advertising di Pikiran Rakyat, gitu ya. Nah, kita harus tahu berapa sih biayanya untuk advertising di sana. Yang dia tawarkan itu kayak seperti ini nih, misalnya, oh kamu ini akan untuk bisa masang iklan di apa namanya, di websitenya Pikiran Rakyat, itu misalnya $5.000 gitu. $5.000. Oke, $5.000 nih. $5.000 dalam waktu apa namanya, bisa dalam waktu seminggu. Nah, di sini pasti akan ada janji dari si Pikiran Rakyatnya bahwa dengan membayar 5.000 itu setara dengan 5 CPM, $5 CPM gitu. Berarti kan ada hitung-hitungannya lagi. Oh, kira-kira segini nih, akan ada 1 juta orang yang akan melihat itu misalnya. Nah, dari sini kan belum tentu klik kan. Nah, kita harus tahu si Pikiran Rakyat itu CPC-nya itu kira-kira berapa gitu. Oh, ternyata dari 1 juta orang yang melihat iklan di Pikiran Rakyat itu akan ada 1.000 kliks. Itu akan estimasi aja ya. Nah, kan kita nggak tahu nih, oh 1.000 klik aja nih yang akan lihat advertising kita di Pikiran Rakyat. Nah, tapi ini kita nggak tahu apakah itu nanti akan jadi konversi atau enggak. Nah, inilah yang akan dihitung oleh kita nanti. Yang akan dijanjikan oleh em, Pikiran Rakyat itu adalah CPM sama CPC aja, click to rate-nya aja berapa persen. Tapi nanti untuk bisa leads ke kita jadi konversi atau misalnya masuk website terus lihat-lihat itu akan ada lihat segini. Nah, jadi kira-kira budget advertising di Pikiran Rakyat itu kira-kira $100. Jadi dengan kita membayar 5.000 itu cost orang untuk bisa ke arah konversi atau penjualannya mungkin kira-kira $100 gitu. Nah, oke, nah selanjutnya basic terminologi di direct to site ini mungkin yang kayak tadi ya, yang di website seperti misalnya Bikin Rakyat gitu. Nah, satu upload ads, oke. Nah, ini bisa aja direct media buy. Jadi bisa aja nih dari Forbes menjanjikan misalnya ini website yang mau kita pasang display advertising gitu ya. Dia menjanjikan 200.000 impression per month dari sekian-sekian. Nah, itu tuh janji mereka gitu. Nah, dari sini apa sih yang harus kita lihat gitu ya dari misalnya setelah kita pasang iklan di media massa itu atau di Forbes itu, yang kita lihat tuh apa sih untuk misalnya selanjutnya dievaluasi lagi kira-kira untuk 3 bulan ke depan pasang lagi nggak ya di website ini. Nah, ini kita bisa lihat nih viewable impression. Bener nggak yang dijanjiin sama si website itu. Nah, oh, kira-kira kalau misalnya masih ada beberapa perusahaan tuh yang, oh masih 60% nih dari yang dijanjikan, oke kita mau pasang lagi di iklan ini, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa pilih waktu untuk bisa menampilkan website tersebut gitu. Tentunya kan si misalnya Pikiran Rakyat gitu ya, dia kan harus mengatur berapa banyak sih iklan yang ada dalam apa namanya website tersebut ya. Nggak mungkin dalam satu website tuh lebih banyak daripada eh, iklannya lebih banyak daripada informasi yang akan dia berikan. Nah, disitulah peran kita tuh mengevaluasi gitu, kira-kira viewable impression-nya selama 2 bulan tuh berapa sih gitu. Nah,
Nah, ini ad network buy, ini bisa juga mungkin dengan misalnya dari Google, dari Trade Desk. Nah, ini mungkin ada pihak ketiga gitu ya yang akan menawarkan apa namanya real time bidding. Jadi yang tadi seperti saya bilang kalau ini tuh bisa jadi ada pihak ketiga yang dia bisa mengatur advertising di berbagai platform. Bukan cuman tadi seperti yang ini ya, placing ads atau sorry, ya seperti placing ads itu biasa satu platform misalnya Pikir Rakyat aja udah. Tapi kalau yang di ad network itu bisa aja biasanya dikeluarkan oleh satu perusahaan, dia fungsinya broker ya untuk bisa apa taruh advertising di berbagai platform. Nah, tentunya ketika kita memilih apa namanya network ini, siapa aja yang iklan kita tuh mau dipasang ke media mana aja, tentu ada 3 pertimbangan. Pertama, kita harus tahu iklan yang mau kita pasang di network ini itu audiensnya siapa gitu. Terus yang kedua demografi. Yang ketiga filmografi kalau dia B2B gitu. Jadi sih bisa banget kalau di sini. Oke, selanjutnya ini retarget. Nah, retarget tuh yang seperti teman-teman udah sering rasakan gitu ya. Jadi misalnya nih, teman-teman tuh baru searching sesuatu gitu ya misalnya saya searching kerudung hijab di Google. Terus tiba-tiba dari Google ini muncul iklan di sosial media tentang suatu brand. Iklan tersebut brand hijab yang sedang menawarkan iklan tersebut. Lalu muncul lagi di email, tiba-tiba ada penawaran diskon gitu dari Shopee dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah strategi namanya retarget. Nah, misalnya nih, kalau dalam hal ini kita bisa lihat 2 perbandingan ya. Misalnya kalau kita punya website, isinya ada email, sosial media, lalu uh, apa display advertising dan juga ini kaitannya dengan SEO gitu ya, organic search gitu. Si visitors itu kan bisa ke kelihatan gitu ya, bisa ke tracking dari cookies. Ketika kita ngunjungin website itu, nanti kan ada jejak gitu ya. Nanti si website itu akan ngarahin karena ada cookies di display yang pertama, dia tuh akan ngarahin ke display berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nah, itu kan karena ada cookies. Tapi yang kedua, kalau ad network atau retarget, itu tuh cukup nggak perlu ke website kita. Jadi, em, kita bisa aja ke apa namanya Google gitu ya. Nanti dia akan ngetarget ke platform yang lain. Jadi misalnya kita baru lihat di laptop, tiba-tiba di tab udah ada, terus tiba-tiba di apa. Jadi karena dia retargetnya itu dari email yang digunakan pada si laptop device yang sedang kita gunakan. Nah, jadi dia udah otomatis, nggak perlu pakai sistem cookies tadi ya. Oke, nah untuk apa sih perusahaan itu menggunakan advertising gitu ya? Tadi kan ekosistemnya ada 4 jenis gitu, dari mulai yang sangat apa ya, yang biasa gitu ya dari website, lalu ada juga yang sistemnya retarget gitu. Dia bisa dari satu mesin pencarian itu bisa langsung ke berbagai platform. Nah, tentunya itu tuh variasi yang ditawarkan oleh display advertising. Nah, dalam memilih uh, teknik seperti apa atau ekosistem seperti apa yang cocok, kita tuh harus betul-betul tahu tujuan dan juga targetnya. Nah, secara umum, target dari perusahaan untuk melakukan display advertising itu ada 3. Untuk brand awareness, untuk prospecting. Jadi kita direct respon prospecting tuh, jadi kita tahu target konsumen, respon target konsumen secara real time. Nah, yang ketiga adalah retarget. Nah, jadi remarketing gitu. Nah, yang pertama mungkin teman-teman udah familiar ya. Jadi brand awareness. Brand awareness itu sebenarnya hanya untuk kita ngedeliver peran atau brand message gitu. Jadi lebih misalnya contoh untuk produk baru gitu. Nggak ada penjualan di sini.
Jadi bener-bener pengen dikenal aja. Nah, ini tuh bisa terbaik kalau melakukan brand awareness ini kalau memang dia belum fokus ke arah direct selling gitu. Misalnya contoh kayak diskon atau dia belum ke arah konversi. Jadi biasanya ini tuh yang eh, bisnis-bisnis baru ya, bisnis-bisnis baru dia tuh eh, apa namanya bergerak di bidang yang sangat kompetitif gitu. Nah, mungkin kalau di website bagusnya atau di display advertising itu bagusnya memang menggunakan video. Itu common common format saat ini yang sangat efektif untuk ningkatin brand awareness. Kalau dalam dalam platform Instagram, video format itu algoritmanya jalan terus dibanding dengan mungkin feed gitu ya atau gambar gitu. Lalu rich media itu seperti yang tadi, misalnya kita punya website supaya audiens tuh tahu banyak tentang apa namanya profil perusahaan kita, itu biasanya suka pakai newsletter. Nah, itu biasanya itu dia pakai rich media gitu ya untuk bisa apa kita tuh bergabung pada newsletter tersebut. Lalu prospecting, kan kita ketika iklan kalau di display advertising, sorry di traditional advertising ya kita nggak tahu bagaimana respon dari konsumen kita ya, konsumen yang udah ngelihat uh, advertising ini. Tapi kalau di display advertising kita tuh bisa tahu siapa sih konsumen yang tertarik dengan advertising kita. Nah, kenapa itu jadi penting di era sekarang? Karena tujuan karena dengan kita tahu siapa konsumen yang antusias dengan produk kita, kita jadi lebih mudah untuk mengkonversi atau melakukan konversi dari advertising ke penjualan gitu. Nah, karena di era digital marketing itu kan apa kompetisinya lebih tinggi gitu ya, meningkat. Sehingga apa kita benar-benar harus tahu banget nih siapa konsumen yang tertarik produk kita lalu kita kejar gitu ya supaya dia mau beli produknya. Nah, jadi di direct respon prospecting ini si konsumen itu dibantu untuk bisa beli produk tersebut dari yang dari iklan yang sudah dipasang gitu. Nah, ini bisa banner ads atau kalau sekarang mungkin bentuknya di e-commerce, bentuknya video, udah ada apa namanya channel shopping gitu ya langsung ke arah eh, penjualan. Lalu retarget itu lebih ke ngefollow user yang sedang mencari produknya dan reminder kamu lagi cari produk ini loh. Dan juga bisa juga menginformasikan harga-harga bisa ke arah penjualan. Jadi retarget itu em, teknik yang sangat advance dan juga lebih mahal dibanding dengan teknik yang lain. Tapi sekalinya sekalinya udah retarget tuh kita jadi bisa lebih personalize gitu ya untuk tahu siapa konsumennya, bisa lebih apa real time juga gitu ya. Nggak perlu kita iklan terus-menerus ya, cukup kita lihat siapa konsumen yang lagi butuh produk itu ya kita follow kegiatan dia gitu. Dia lagi email apa, terus tiba-tiba muncul iklan, pop-up iklan, terus di Google-nya, terus misalnya di YouTube, tiba-tiba iklannya jadi produk yang sedang dia cari. Dan itu sangat umum di era sekarang. Oke, 4 kategori dalam targeting display ads. Jadi keunggulannya dari display advertising itu adalah teknik untuk targeting strateginya dibanding dengan traditional ini ya, traditional advertising gitu. Nah, kita bisa lihat tentunya kita perlu memikirkan juga bagaimana em, apa namanya si target display advertising itu bisa efektif, bisa targetingnya itu sesuai dengan kebutuhan atau bisa menghasilkan penjualan yang signifikan. Karena dibanding dengan traditional advertising, display advertising itu sangat bervariatif dari mulai yang mahal sekali gitu ya, bisa sekali iklan tuh kita bisa 40 juta gitu, misalnya retarget 40 sampai 60 juta ada gitu ya. Nah, bisa juga yang mungkin murah 100.000, 80.000 tuh pernah ada gitu. Nah, jadi dalam menargetkan di display advertising itu menjadi penting. Ada
ada satu prinsip ketika kita advertising, delivering the right message to the right audience at the right time. Jadi prinsipnya 3, pesannya benar, audiensnya tepat, dan juga waktunya tepat, gitu ya. Maksudnya di sini itu bisa ditranslasi pesannya tepat sesuai dengan apa yang sedang dicari sama konsumen di waktu yang emang dia lagi dicari. Nah, ini prinsip advertising yang sangat efektif ketika masuk di era display advertising gitu ya. Kita lihat audiensnya, jadi kita harus tahu siapa nih yang apa namanya yang lagi suka dengan produk kita. Jadi kita lihat data demografi behavioral. Terus yang kedua adalah konteksnya. Nah, ini kita bisa lihat siapa sih yang lagi ngelihat konten yang sedang dicari. Nah, tentunya kontekstual ini mungkin kalau teman-teman yang bikin konten gitu ya, konten di display advertising, kita benar-benar harus sampai ke detail cara komunikasinya gitu. Termasuk keyword yang sedang dicari gitu. Misalnya saya jualan produk craft. Kalau saya di dalam display advertisingnya hanya kasih keyword produk craft, itu mungkin website saya nggak akan paling atas gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya lebih spesifik dari itu, misalnya produk craft bahan goni, gitu, misalnya karena saya jualan itu. Nah, itu kan jadi lebih website atau e-commerce-nya jadi lebih paling atas. Yang ketiga bisa karena faktor lingkungan atau environmental. Jadi kita bisa juga ini tuh dianalogikan dengan lokasi. Kita bisa menarget lokasi konsumen gitu. Misalnya konsumen itu yang berada radius 10 kilometer dari usaha kita, misalnya karena usaha saya itu restoran, cocok banget ya geo-based targeting. Misalnya usaha saya restoran gitu ya, restoran 10 kilo. Nah, saya itu menarget berdasarkan lokasi. Mungkin akan nggak cocok kalau saya itu jualannya produk 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 fashion misalnya, yang mana itu bisa dibeli online. Tapi cocok banget kalau saya misalnya jualannya restoran, nah di mana kan orang akan lebih senang dine in. Nah itu bisa pakai geo-based targeting. Terus bisa juga device yang digunakan. Ini juga pernah digunakan juga sama misalnya Tokopedia, sama Traveloka dan kawan tuh bisa pakai device. Satunya adalah data model. Nah, ini bisa juga, bisa pakai big data analisis ya. Jadi ini perusahaan e-commerce, ini bisa jadi perusahaan e-commerce atau perusahaan Gojek gitu. Kalau kalian pengen bekerja di bidang digital marketing, di bagian e-commerce ataupun apa, mereka tuh akan sangat dekat dengan big data. Nah, jadi dari big data itu mereka bisa tahu bagaimana karakter audiens yang menggunakan produknya dengan lebih detail, dan di situ nanti bisa customize juga advertisingnya seperti apa. Misalnya promo 15%. Mungkin kalau saya dan juga suami saya yang beda device-nya akan beda tuh promonya. Terus misalnya atau beda beda aktivitas gitu ya. Aktivitas penggunaan semakin sering penggunaan GoFood misalnya ya, penggunaan OFD-nya, online food delivery-nya, mungkin promonya akan beda gitu dengan yang tidak sering. Oke, nah ini planning to display advertising. Jadi pertama kita harus tahu tujuannya kan ada 2. Pertama ada brand awareness dan juga konversi atau menciptakan permintaan. Atau bisa juga keduanya gitu. Nah, jadi ketika kita mau bikin advertising itu kita harus tahu tujuan dulu. Ya, tujuan tuh pada dasarnya hanya ada 2. Nah, yang kedua itu adalah audiens atau target yang akan membeli produk kita. Setiap perusahaan atau setiap sektor bisnis itu bisa beda-beda ya.
persona dari si target audiensnya. Budget tentu ini penting banget, bagaimana kita tuh bisa mindful tentang budget gitu ya, bagaimana budget ini tuh bisa ngaruh ke arah konversi penjualan gitu. Lalu placement, kira-kira maunya medianya seperti apa? Tentu dengan kita tahu target audiens kita, karakternya, dan lain sebagainya, kita lebih mudah untuk melakukan penempatan display advertising apa yang tepat. Lalu ini tentang copywriting, kreatif, brand guidelines, dan lain sebagainya. Ini akan berbeda-beda ya setiap brand itu, cara copywritingnya dan lain sebagainya. Lalu executive review, analytics, reporting, key metrics, nah execute and review. Jadi setelah kita memasang display advertising, kita harus mereview bagaimana engagementnya, bagaimana tuh impresinya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini display placement opportunity. Tadi kan kita udah belajar tentang ad network dan lain sebagainya ya. Jadi ini tuh pihak ketiga yang bisa menawarkan bantuan atau apa namanya untuk advertising atau display advertising. Mungkin pertama Google gitu, Google Display Network, lalu Exchange Network, Trade Desk dan lain sebagainya. LinkedIn juga bisa. Lalu juga banyak, nah retarget tuh baru 2, AdRoll sama retargeter gitu. Nah, oke. Mungkin mungkin sampai sini ya perkuliahan display advertising. Selanjutnya kita akan belajar tentang search engine optimization. Jadi display advertising itu akan maksimal ketika kita menggunakan teknik search engine optimization. Sampai bertemu di perkuliahan berikutnya.